Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari yang baru Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa merasakan kasih karunia Tuhan, membangunkan kami dari tempat tidur kami, berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkati firman Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi pengertian bagi kami, dan penghiburan dalam semua aktivitas dan pekerjaan kami. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita sekalian, sebagaimana ayat harian HKBP hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Asa tungpos rohat tamadok, Tuhan ido pangurupi diau, dang mabiarau, aha mabahenun nijol matuau. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita. Sebagai umat manusia, tentu kita mengaku bahwa kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Orang yang kuat sekalipun, dia tetap membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sebabnya kita disebut sebagai makhluk sosial, karena memang kita tidak mungkin hidup tanpa pertolongan orang lain. Suami perlu pertolongan dari istri. Istri memerlukan juga bantuan dari suaminya. Orang-orang kaya, mereka memerlukan bantuan juga dari orang lain. Orang-orang miskin juga perlu dibantu. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Mulai dari kecil kita, mulai dari bayi, kita memerlukan pertolongan, bantuan dari orang tua kita yang memelihara kita sampai kita bisa secara mandiri mengerjakan pekerjaan kita. Mereka yang sehat perlu pertolongan. Terlebih mereka yang sedang dalam perawatan, mereka yang sakit, mereka pasti memerlukan pertolongan, perhatian, dan bantuan dari orang lain. Karena itu saudara-saudara, kita memang memerlukan orang lain dalam kehidupan kita ini, menjadi penolong bagi kita. Hanya mengetahui bahwa ada orang, sahabat, anggota keluarga yang siap membantu kita kapan saja jika kita membutuhkan pertolongan. Tentu itu akan menjadi kebanggaan bagi kita. Kita merasa ada orang yang terus memperhatikan kita, siap menolong kita kapan saja kita meminta bantuan. Tentu kita bangga dengan saudara-saudara kita, dengan anggota keluarga kita, dengan sahabat kita yang siap membantu kita kapan saja. Anak-anak kecil, mereka bangga punya bapak, punya orang tua yang bisa mereka andalkan kapan saja. Kalau kita mempunyai kenalan, saudara, atau mungkin bahkan pejabat, seorang jenderal, kita tentu bangga, kita senang. Terlebih saudara-saudara, kalau sekarang kita sebagai orang percaya mengaku bahwa ada Tuhan yang selalu bersedia menjadi Bapa bagi kita, yang menjadi penolong bagi kita. Tentu itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saudara-saudara, itulah yang diingatkan oleh penulis kitab Ibrani ini kepada orang-orang Kristen yang dari orang Ibrani.
supaya mereka jangan bersandar pada kekuatannya sendiri, pada pengertiannya sendiri, pada kehebatan kebudayaannya sendiri atau tradisi yang mereka bangun. Terlebih mereka harus mengaku bahwa setiap orang memerlukan pertolongan, dan pertolongan yang sejati hanyalah dari Tuhan. Tuhan Allah menjadi Bapa kita yang selalu bersedia, yang selalu sedia untuk menolong kita, menerima kita. Dan ini tentu menjadi penghiburan bagi kita, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya banyak contoh yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani ini. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 kitab Ibrani ini, bahwa orang-orang percaya, orang-orang beriman juga, mereka mengaku ada para teladan, ada para pemimpin. Sebagaimana dalam ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita memiliki banyak teladan, orang-orang yang kita idolakan, yang menjadi contoh bagi kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Orang-orang yang menuntun kita, guru kita, para pembimbing kita, orang tua kita. Tetapi terlebih saudara-saudara, disebutkan dalam ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang sama seperti kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Dia adalah Bapa yang selalu bersedia menerima kita, selalu bersedia untuk menolong kita, dan Dia akan memampukan orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, tentu saja bagi kita semuanya, dalam masa-masa yang sulit ini, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, bermasyarakat, dan di jemaat kita, menyadari bahwa Tuhan selalu bersedia menolong kita, juga mengajak kita supaya kita mau saling menolong. Pertolongan kita mungkin sekarang terbatas karena adanya pembatasan, adanya protokol kesehatan, banyak hal-hal lain yang harus kita jaga. Tapi kita tahu pertolongan kepada sesama berarti juga penerimaan, penghargaan. Marilah kita saling menerima. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap orang bisa memberikan bantuan, pertolongan, perhatian, dan penerimaan, pengertian juga kepada temannya. Itulah yang akan kita hidupi juga sepanjang hari ini, saudara-saudara, amang-inang, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, dan di tengah-tengah persekutuan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Bapa yang selalu bersedia menolong kami. Tuhan menolong kami setiap waktu, di setiap kesempatan. Kami bersandar kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, membimbing kami selalu di dalam semua aktivitas kami, di dalam semua rencana di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah semua tantangan dan kesulitan serta pembatasan-pembatasan yang sedang kami hadapi sekarang. Biarlah kami juga Tuhan bisa saling menolong, saling memperhatikan, dan saling menerima. Sebab itulah teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami, pekerjaan kami, seluruh anggota keluarga, dimanapun mereka berada, hanya ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.